Nah, ini peluang Indonesia U20 saat menghadapi Malaga U19. Kembali, efektivitas di depan gawang menjadi masalah untuk Indonesia U20. Oke, di video ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, hasil imbang Indonesia U20 saat menghadapi Malaga U19. Kemudian, yang kedua, taktik Jepang yang berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 1-2. Nanti akan aku tampilkan grafisnya, teman-teman. Quote and quote, Jepang adopsi taktik 3 back Sintayong bersama Indonesia. Kemudian yang ketiga, teman-teman, kita bahas beberapa pertandingan lain di Piala Dunia saat Spanyol berhasil mencukur Costa Rica dengan skor 7-0. Sedangkan satu pertandingan lain yang kita bahas, Kanada ya berhasil menyulitkan Belgia walaupun skor akhir Kanada kalah tipis 1-0. Oke, kita masuk dulu ke poin pertama. Indonesia U20 menghadapi Malaga U19. Nah, di pertandingan ini kembali Coach Sintayong mengutak-atik pola ataupun formasi Indonesia U20. Dengan formasi berapa di pertandingan ini? 4-1-4-1 digunakan oleh Coach Sintayong. For your information, 4-1-4-1 ini juga sempat digunakan oleh Coach Sintayong saat Indonesia dicukur oleh timnas Prancis U20 ya teman-teman, dengan skor 6-0. Nah, terlihat Sintayong mencoba merepetisi, mengulangi pola 4-1-4-1 menghadapi Malaga U19. Kelihatan ingin ya Coach Shin juga memiliki plan lain selain daripada 3 back, dan itu menurut aku salah satu langkah yang baik. Sebab mengapa, teman-teman? Dengan pola 3 back, kita ambil aja contoh ya, Coach Shin bersama timnas Indonesia senior saat menghadapi Curaçao, teman-teman. Nah, sering beberapa momen di pertandingan tersebut Indonesia kalah jumlah di tengah menghadapi 3 pemain Curaçao. Nah, di dalam sepak bola, kalah jumlah itu tidak bisa harusnya terjadi, teman-teman. Harus bisa dieliminasi. Nah, dengan pola 4-1-4-1, di saat Indonesia mungkin ke depannya kalah jumlah di area tengah, itu bisa menjadi salah satu alternatif formasi untuk bisa menyamakan jumlah pemain di tengah. Selain daripada memang 3 back, bisa juga disamakan jumlah pemain tengah lawan kala pemain lawan ingin mencoba mengungguli jumlah pemain tengah Indonesia, teman-teman, dengan mendorong libero ataupun back tengah ke tengah tentunya. Nah, hal itu dilakukan oleh Coach Sintayong juga saat Indonesia menghadapi Curaçao. Irianto sebagai back tengah ataupun libero didorong untuk menjadi gelandang tengah, sehingga ada 3 pemain di tengah menghadapi 3 pemain dari Curaçao, dan itu salah satu poin yang baik menurut aku. Nah, yang kedua, di pertandingan ini Ivar Jenner kembali sebagai defensive midfielder ataupun yang menjembatani antara lini belakang, lini tengah ke lini depan. Nah, kenapa Ivar Jenner? Karena dari sisi retention ball, holding the ball, penahanan bola, teman-teman, tingkat kepercayaan dirinya dalam menguasai bola di saat ditekan oleh lawan ini tampaknya menjadi salah satu titik keunggulan bagi Ivar Jenner. Di sisi pemain-pemain Indonesia tentunya perlu meningkatkan bagaimana cara menahan bola, bagaimana cara tidak panik di saat ditekan oleh lawan. Sebab di pertandingan ini Indonesia terus berulang kali merepetisi juga build up lewat bola-bola pendek. Nah, Malaga pun melakukan pressing yang cukup tinggi, teman-teman, ketika Indonesia membangun serangan dari posisi penjaga gawang. Nah, ketika lawan melakukan pressing tinggi, kan yang dibutuhkan pemain-pemain yang tidak panik di saat dipressing oleh lawan. Nah, momen di pertandingan ini memang menjadi PR ataupun kendala bagi Indonesia U20, teman-teman. Oke, Indonesia membangun serangan dari bawah, bola-bola pendek, 1-2 sentuhan, passing-passing. Memang kerasa banget, teman-teman, kalau kita bandingkan, kalau kita compare ketika, ya ini kan bulannya Piala Dunia, teman-teman. Kalau kita saksikan Piala Dunia, passing-passingnya oke-oke. Nah, memang ini ya perlu proses, teman-teman, dan aku yakin Indonesia U20 pun dari sisi passing, walaupun dari, kalau kita tarik 20 tahun terakhir, teman-teman, memang itu menjadi kendala, tapi ya kita berharap terus kan bisa lebih baik ke depannya, teman-teman. Nah, selanjutnya pada saat Indonesia sudah nih bagus passingnya diberikan ke tengah ataupun ke depan, teman-teman, sulit untuk memutar badan karena dari duel 1 lawan 1, teman-teman, pemain-pemain Malaga berhasil lah ya menyulitkan, karena kan tujuan dari pressing ada 3. Rebut bola, ganggu lawan, kemudian buat lawan bermain long pass. Nah, salah satunya pada saat Indonesia ingin memutar badan, teman-teman, itu diganggu, dibuat kesulitan pemain-pemain Indonesia. Tapi secara overall ada beberapa momen Indonesia berhasil membangun serangan build up pendeknya bagus, teman-teman, tapi di lini depan, final third
striker-striker Indonesia, pemain-pemain Indonesia tidak mampu secara efektif memanfaatkan peluang tersebut untuk bisa menciptakan gol. Ini dari Indonesia melakukan pemusatan latihan di Turki sampai Spanyol, lini depan menjadi yang perlu disoroti teman-teman. Tapi ini kan pertandingan uji coba. Biasanya Coach Shin pada event yang resminya baru nih mengeluarkan sesuatu yang istimewa. Kita harapkan demikian. Oke, terus maju untuk Indonesia U20. Kita geser ke pertandingan Jepang menghadapi Jerman teman-teman. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-2. Jepang berhasil mengalahkan Jerman. Oke, di atas kertas memang Jerman menggunakan pola 4 back. Tapi secara aplikasi di atas lapangan, Jerman menggunakan pola 3 back. Di belakang itu ada Sule, kemudian Rudiger, dan Nico. Nah, fullback kirinya David Raum teman-teman sering melakukan overlap ke depan untuk mengeksploitasi ya, memanfaatkan ruang yang ada di sektor kanan dari timnas Jepang. Nah, bagaimana caranya timnas Jerman menciptakan ruang di sektor kiri permainan timnas Jerman ataupun kanan permainan Jepang teman-teman, dengan memanfaatkan Musiala. Musiala lebih bermain nero, merapat ke dalam, bergerak di sisi half space, otomatis mencoba menarik fullback kanan dari timnas Jepang. Kemudian sektor lebar lapangan kiri yang dijelajahi oleh David Raum, lebih banyak ruang yang bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain Jerman. Dan itu terus diulang-ulangi oleh timnas Jerman teman-teman. Dan satu momen David Raum berhasil mendapatkan space yang banyak banget dari passing pemain-pemain Jerman, dan mau tidak mau harus dilanggar oleh kiper Jepang dan penalti untuk Jerman. Gundogan ciptakan gol. Nah, di babak kedua ini kontra strategi dilakukan oleh timnas Jepang. Aku apresiasi teman-teman. Di awal timnas Jepang tanpa bola menggunakan 4-4-2. Nah, di babak kedua mereka pakai 3 back. Otomatis ketika bertahan berubah menjadi 5 back. Nah, 5 back ini apa tujuannya? Salah satu teman-teman ya, untuk mengeliminasi eksploitasi yang terlalu berlebihan dilakukan oleh Jerman lewat David Raum. Itu berhasil diredam oleh timnas Jepang, serangan dari Jerman teman-teman. Kemudian pada saat itu sudah berhasil diredam Jepang, Jepang pun beberapa kali mengambil inisiatif dominasi untuk menyerang Jerman. Nah, ketika kita bicara 3 back, krusial banget wingback kiri, wingback kanan. Karena pada saat Jepang membangun serangan teman-teman, otomatis wingback kiri, wingback kanan akan maju ke depan membantu penyerangan. 3 pemain Jepang di depan, winger kiri, winger kanannya lebih bermain rapat, mengapit striker tengah dari Jepang teman-teman. Nah, ketika situasi menyerang otomatis ada 5 pemain Jepang yang membantu serangan menghadapi 4 pemain Jerman di belakang. 5 versus 4. Ini permainan superiority. Jadi pemain dari Jerman kalah jumlah, dan itu terjadi pada saat gol pertama dari Jepang. Saat wingback kiri melakukan solo run, kemudian sudah hampir masuk ke final third, 5 versus 4 terjadi, double pivot dari Jerman gagal menghentikan hal tersebut, dan terciptalah permainan kombinasi gol bagi Jepang. Nah, gol kedua bagi timnas Jepang pun berasal dari kelengahan Rudiger ataupun pemain-pemain belakang timnas Jerman teman-teman. Niat Rudiger ingin menerapkan offside trap, tapi organisasi pertahanan dari timnas Jerman terlambat. Di sisi lain, pergerakan Asano memang cerdik banget ya untuk memanfaatkan lari speed yang dimiliki oleh Jepang yang secara di atas kertas ketika menghadapi back-back dari Jerman, memang pemain-pemain Jerman menghadapi kesulitan. Ini salah satu perubahan strategi yang menarik menurut aku, kala 4 back Jepang di babak pertama tidak optimal, kemudian dirubah taktik 3 back ala Coach Sintayong teman-teman, dan itu berjalan dengan sukses. Oke, kita geser ke pertandingan lain Piala Dunia. Spanyol menghadapi Costa Rica. Ini ajang pembuktian bagi Luis Enrique, pelatih Spanyol menurut aku teman-teman. Kenapa? Karena sebelum pertandingan ini banyak banget kritikan bagi Luis Enrique. Kritikan apa? Kita kan tahu Luis Enrique katakan akan menjadi streamer selama Piala Dunia untuk membahas taktik Jerman. Itu banyak banget orang-orang yang nggak setuju. Udah lebih fokus saja kepada timnas Spanyol. Dan di pertandingan ini hal tersebut berhasil dibungkam oleh Luis Enrique dengan skor yang sangat fantastis. Nah, kalau kita bicara dari sisi permainan posisional 2-3, 2-3, 2-3-5 set pada saat melakukan penyerangan teman-teman, itu merupakan pola yang biasa kita lihat saat Barcelona, saat Xavi, saat Luis Enrique
Enrique bermain, baik itu Luis Enrique saat melatih Barcelona dan pada saat Luis Enrique melatih Spanyol. Plus diimbangi dengan positional play, pergerakan tanpa bola, movement of the ball. Pemahaman yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Spanyol itu udah kental banget, udah diketahui banget oleh pemain-pemain Spanyol bagaimana keinginan dari Luis Enrique. Secara pemahaman prinsip teman-teman, permainan apa sih bedanya antara Luis Enrique dengan Xavi? So hampir-hampir sama aja. Nah, mungkin yang terlihat membedakan banget teman-teman yaitu progresif, cepat ataupun tidak terlalu lama banget memutar-mutarkan bola. Nah, progresif ke depan passingnya teman-teman dan berusaha menciptakan peluang ataupun gol. Nah, sedangkan kalau Xavi ataupun Barcelona bersama Xavi masih sering beberapa momen terlalu banyak muter-muter, jarang bisa bermain melakukan kombinasi di area-area sempit ataupun memberikan bola-bola ya long pass ke belakang garis pertahanan dari lawan di area sempit ataupun di area middle third. Bola tersebut dikuasai teman-teman, dan itu diaplikasikan oleh pemain-pemain timnas Spanyol dan Costa Rica pun secara level individu jauh banget. Mereka pun nggak bisa membendung, dari shot on target aja 0 Costa Rica, shot off target pun nggak ada 0, ball possession 24, Spanyol 76, superior banget. Dan ini merupakan salah satu laga yang memberikan kepercayaan diri bagi timnas Spanyol. Dan ya walaupun ini laga pertama, tapi setidaknya ini meningkatkan kepercayaan diri. Aku yakin pada saat timnas Spanyol pun nanti ada terpleset, yang disalahkan itu pemain Barca. Lihat aja, tunggu saja teman-teman. Tetapi kalau kita bicara dari sisi permainan di Piala Eropa beberapa waktu yang lalu aja teman-teman ya, sebenarnya ini Spanyol udah bagus banget, tetapi di lini depan Spanyol tidak begitu efektif. Nah, di pertandingan ini memang dihajar habis-habisan, belajar dari pengalaman. Oke, pertandingan terakhir Belgia menghadapi Kanada, ini skor akhir 1-0. Oke, Belgia dengan segala pemain bintangnya, tapi respect dengan Kanada berhasil menyulitkan permainan dari timnas Belgia dengan pressing-pressing, dengan determinasi ataupun fighting spirit teman-teman, untuk mampu menciptakan peluang. Ada salah satu peluang yang diciptakan lewat titik putih penalti, tapi Davis teman-teman nggak mampu menciptakan gol lewat kesempatan tersebut. Dan ya, ini good job ya untuk Kanada bersama pelatihnya John Hermat, kalau aku tidak salah teman-teman, telah menampilkan sesuatu yang baik lah ya untuk kita menonton sepak bola. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya, bye.